Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Jeremy Siahaan dengan akhir NIM 087. Izin untuk memaparkan bagaimana penyelesaian yang saya lakukan untuk sistem pendukung keputusan. Untuk kasusnya itu adalah ini, penilaian kinerja pegawai CFSRI dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting SAW. Ini mana metode ini merupakan salah satu metode sistem pendukung keputusan yang nantinya itu menggunakan bobot kriteria yang udah disediakan di awal kasus. Nah, mungkin saya bisa langsung melakukan pemaparannya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus eh, menemukan dulu datanya karyawannya tuh yang seperti apa dulu. Nah, di sini kita bisa lihat nama karyawannya itu, terus juga penilaian kriterianya itu seperti apa ini. Ini udah ada datanya di awal, itu ada inovatif, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, di sini juga sudah ada nilai-nilainya. Nah, ini bukan kita yang buat, tapi ini adalah dari kasus yang udah kita dapatkan. Nah, ini nilainya. Selanjutnya, kita juga harus perlu mengetahui dulu dalam kasus itu ada bobotnya atau tidak. Biasanya ada bobotnya. Nah, ini bobot yang sudah disediakan. Untuk inovatif itu nanti dijadiin ke alternatif C1, terus juga bobotnya 0,2. Begitupun integritas C2, bobotnya 0,2. Komitmen C3, bobotnya 0,15. Disiplin C4, bobotnya 0,2. Terus juga kerjasama C5, bobotnya 0,15. Dan kepemimpinan C6, bobotnya 0,1. Nah, terus dari tabel ini kita ubah lagi. Ini sebenarnya bisa aja, cuman biar cepat juga untuk memaparkan penyelesaiannya. Ini kita bisa tinggal copy paste aja dari data yang ada di tabel, kita pindahkan ke dalam bentuk matriks seperti itu. Nah, ini W-nya ini apa? W-nya ini adalah bobot atau weighted. Seperti itu. Nah, setelah kita udah mendapatkan nih data matriksnya, kemudian yang kita lakukan adalah kita melakukan normalisasi matriks R. Nah, kan ini datanya itu kan, kalau untuk namanya kan Purwodadi itu dari kiri ke kanan. Tapi untuk normalisasi, untuk mempermudahnya aja kita buat dari atas ke bawah. Seperti ini. Inovatif juga dari kiri ke kanan. Nah, ini untuk nilai Purwodadi semua, ini untuk nilai ISNA. Rumusnya gimana untuk cara mencari R11-nya? Rumusnya itu yang pertama, R11 itu didapat ini, nilainya si Purwodadi. Jadi sebelum itu aku mau menjelaskan dulu kalau R11 sampai R16 itu untuk mencari nilai normalisasi matriksnya si Purwodadi. R21 sampai R26 itu untuk mencari nilainya si Isna, R31 sampai R36 itu untuk mencari nilainya si Ayu, R41 sampai R46 itu untuk mencari nilai si Ron, dan R51 sampai R56 itu untuk mencari nilai muklis seperti itu. Rumusnya R11 itu untuk pokoknya yang ada satu di belakangnya itu untuk mencari nilai inovatif. Terus juga yang ada di belakangnya dua itu integritas, komitmen, disiplin, dan sebagainya. Sampai R6.6 gitu. Nah, kita cari yang si Purwodadi dulu biar yang lainnya bisa diikutin. Nah, untuk yang si Purwodadi itu rumus mencarinya itu adalah ini, nilai inovatifnya si Purwodadi dibagi maksimal dari semua karyawan tuh nilai inovatifnya berapa nilainya maksimalnya, ya bukan minimal. Nah, maksimalnya yang didapatkan dari 90, 90, 80, 90, 90 adalah 90. Yang dimana 90 bagi 90 adalah satu. Seperti itu. Dan biasanya nilainya ini nggak bisa melebihi satu. Karena kalau misalnya melebihi satu, ya berarti ada kekeliruan perhitungan. Seperti itu. Begitupun untuk integritas. Integritas nilainya si Purwodadi kan 93. Tapi yang untuk maksimalnya kan berbeda dengan yang di atas. Bedanya kan kenapa ya? Bedanya karena integritas maksimal yang diinginkan itu kan ini nilainya integritas ini 93 sampai 92 sama. Terus juga ini untuk mencari disiplin komitmen. Komitmennya si Purwodadi kan 90. Terus ini nilainya tuh didapat dari sini. Nah, begitupun juga untuk yang disiplin. Disiplin kan nilai 10 dari 80. Terus maksimalnya sama. Sama yang di.
Begitupun sampai R15, R16. Pokoknya semuanya itu sama. Coba dilihat. Ini semua sama dengan ini. R31. Sama dengan ini. Sama dengan ini. Nilai untuk maksimal. Jadi yang berubah itu nantinya apa? Ya masing-masing warna yang di kuning ini. Itu nanti nilainya berubah karena mengikuti sama nilai yang didapatkan oleh masing-masing karyawan. Nah, rumusnya itu udah ada nih. Ini untuk mencari rumus ini dari ini nilai maksimal dari K5 sampai 05 itu apa gitu. Nah, ini rumusnya yaitu ini tinggal dibagi aja. B2 dibagi dari Q ini yaitu M M4. Pokoknya nilai yang M4 dibagi Q4 gitu. Sehingga dapat hasilnya satu, ini juga satu. Karena 93 bagi 93 satu, ini juga 90 bagi 90 juga satu. Seperti itu. Begitupun untuk seterusnya sampai nilainya si Muklis. Nah, terus juga ini untuk nilainya si Purwodadi nih yang ini 0,8889 dan di sini saya membulatkan semuanya tuh menjadi dua angka di belakang koma saja. Jadi ini jadi 0,89 terus juga ini 0,97. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah semua udah dapat nih datanya, data masing-masing nilai setiap kriteria di karyawan itu dimasukin lagi ke matriks. Inilah nilai, ini hasil normalisasi matriksnya. Seperti itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bakal melakukan rankingan. Rankingan, nih kita buat rankingan biar gampangnya itu ini. Ini untuk nilai normalisasi matriks. Ini hasil normalisasi matriks. Nah, ini untuk normalisasi matriksnya. Terus juga ini untuk bobotnya. Bobotnya berarti kan bobot di awal C1 kan 0,2, bobot di awal C2 0,2, begitupun seterusnya sampai C6 itu 0,1. Seperti itu. Nah, rumusnya gimana untuk cari nilai akhir? Nilai akhir itu dicari dari bobot C1 dikali nilainya 10 ada di C1. Itu berapa? Begitupun seterusnya. 0,2 dikali 1. Terus juga 0,15 dikali 1. Itu dijumlahin semua. Sehingga hasilnya tuh dapat segini. 0,975. Yang bisa dilihat B2 kali B5. B2 kali B5. Terus juga C2 kali C5. C5. Nih. D2 kali D5. E2 nih. Ini tinggal menjumlahkan aja. Sum dari B13 sampai Q13. Dapat. Begitu kan ini seterusnya. Ini sama. B2-nya sama. Cuman yang berbeda adalah B6 pengalinya. Kan ini kita untuk cari F2. Ini untuk F3, F4, F5. Seperti itu. Udah dapat semua 0,975, 9545. Kita sajikan ke dalam bentuk tabel lagi. Ini semua udah ada nilainya. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kan udah ada nilainya sama. 0,975 sama 0,9545 sama 0,945445 sama. Nah, ini kan semua udah sama nih nilainya. Selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita mencari rankingan untuk menentukan siapa sih eh, karyawan terbaik pertama, kedua, dan ketiga, dan begitu pun seterusnya. Rumusnya gimana? Rumusnya sama dengan rank buka kurung nilainya si ini. Kita coba salah satu di Purwodadi dulu. Titik koma R4 sampai R8. Karena kan cuman ada 5 data doang. Nah, ini sebenarnya udah benar. Ini belum sepenuhnya benar karena datanya tidak dikunci. Kalau misalnya datanya tidak dikunci, nih, datanya tidak dikunci, hasilnya nanti seperti ini. Nah, nanti yang dapat nilai satu itu banyak, ranking satu itu banyak gitu. Tapi kalau misalnya datanya dikunci, dikuncinya pakai ini, dikunci di bagian R sama R-nya.
Nah, ini kan, terus kita tarik ke bawah, nanti hasilnya pasti berbeda. Nah, sehingga kita bisa tahu siapa peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga, empat, dan limanya. Peringkat pertamanya itu si Purwadadi, dia itu di peringkat pertama, terus juga Isna di peringkat kedua, dan selanjutnya Muklis di peringkat ketiga, nilai tertingginya. Seperti itu. Peringkat ketiga. Nah, mungkin itu saja penyelesaian pemaparan materi terkait sistem pendukung keputusan menggunakan metode SAW yang udah saya lakukan. Mungkin sedikit merangkum aja bahwa metode SAW ini merupakan metode pengambilan keputusan yang dimana itu dia ini kan dari namanya itu yang di bagian W itu kan ada weighted. Weighted itu adalah bobot. Yang dimana semua apa ya? Semua penyelesaian itu menggunakan bobot yang itu udah ditentukan dari awal seperti itu. Entah nanti nanti contohnya itu adalah KPI kan, masing-masing KPI atau Key Performance Indicator kan itu punya masing-masing bobot di setiap pertanyaan-pertanyaannya atau di setiap kriterianya seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penyelesaian materi, penyelesaian sistem pendukung keputusan dari saya. Mungkin apabila terdapat kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.